Kayaknya bandingannya sih standar ya menurut saya ya. Itu secara akselerasi, secara suspensinya oke. Dia hampir mirip dengan Expander lah. Expander Cross ya. Tapi kalau dibanding dengan atasnya, udah jarang lah pabrikan-pabrikan mengeluarkan model yang tanpa hybrid. Sekarang kan model udah zamannya orang beralih ke listrik atau semi listrik hybrid itulah. Nah, sementara ini dia lebih memilih posisinya di turbo gitu. Nah, itu kan pasti ada pertimbangan tersendiri. Hai para pecinta otomotif, balik lagi di channel Teman Mobil bersama dengan gua Acun, dan kali ini gua berada di test drive area Gias 2025. Nah, pada video kali ini gua bakalan interview pengunjung yang udah test drive Mitsubishi Destinator. Seperti apa tanggapan mereka? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, dengan siapa? Oh, saya Denny. 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 Oh, Denny. Dengan kakak siapa namanya? Saya dengan Mita. Mita. Siapa? Yogi. Yogi. Ya. Oh, tadi kan habis test drive Mitsubishi Destinator kan. Nah, aku mau nanya nih Kak, untuk kesan-kesannya gimana sih setelah nyobain Mitsubishi Destinator ini? Ya, kesannya legroomnya gede. Kebetulan saya sama suami lumayan tinggi gitu ya. Iya. Jadi itu penting banget sih legroom. Terus tingginya juga clearance headnya juga oke. Suspensinya juga oke gitu ya, enak empuk. Terus feature-nya sih yang saya amaze tuh, feature-nya banyak banget. Maksudnya lengkap untuk lah ya. Untuk level harga segitu tuh udah komplit banget gitu. Apalagi yang Ultimate Premium. Itu udah bagus banget. Ya, ini test drive saya kedua ya. Oh, yang Pertama kedua. saya tes di Jogja ya. Oh, di Jogja. Jogja untuk unit yang sama, Ultimate Premium. Amazing. Satu kata yang luar biasa sih. Jadi untuk SUV, untuk 7-seater dengan turbo oke. Oke lah. Karena kadang-kadang kita kan mobil keluarga itu mengajak keluarga besar, termasuk orang tua, anak. Kebetulan anak saya 3, dengan orang tua bisa 7 pas lah. Nah, untuk kekuatan pun tadi saya coba untuk yang nanjaknya, powernya ada, cukup power. Oke lah ya. Ya, cuma ini kan baru test drive ya, kita belum tahu begitu praktek di lapangannya seperti apa. Belum tahu pas kita pakai aslinya Ya. lah. Ya. Cuma dari awal memang begitu keluar launching, saya langsung ekspektasi. Walaupun tanpa melihat fisik ya. Iya. Jadi begitu launching harga di tanggal 22 kalau nggak salah, 22 atau 23, saya langsung ekspektasi. Makanya ini test drive kedua ya tadi ya. Kebetulan saya lagi di Jogja, nggak sengaja nemu pamerannya. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja sama sekali, nggak ada niatan sama sekali. Kalau yang untuk hari ini memang saya niat untuk memastikan yang kemarin saya nggak dapet, saya tanyakan kembali di sini. Oh, begitu. Nah, Ternyata terus apa yang saya tanyakan terbukti ada. oh, terbukti ada ya. Oh, ini mobil baru ya. Jadi saya kan saat ini pakai Fortuner sama Pajero. Terus ini mungkin ini lebih kecil, jadi mungkin di kota-kota lebih enak. Terus ini kan juga monokok ya, jadi memang nggak limbung, tapi tetap comfort untuk suspensinya gitu. Larinya juga enak, dan mobil sekarang memang juga lebih kedap, kabinnya lebih bagus gitu. Lebih kedap lah ya. Ya. Tapi secara dimensi emang lebih kecil sih daripada punya Om yang Fortuner sama Pajero itu kan. Iya, lebih kecil. Ya. Jadi mungkin lebih gesit ya. Nah, terus selanjutnya setelah test drive ini apa yang disuka sama Bapak? Overall semuanya oke, semuanya saya suka ya, karena memang ini harapan keluarga kami kebetulan ya. 7-seater, turbo, terus AC bisa
dimainkan depan belakang kiri kanan berbeda, karena kadang-kadang kan yang belakang kurang dingin Pak, dinginin gitu. Sementara kalau misalnya belakangnya dingin, depannya lebih dingin. Iya. Depannya dimatikan, belakangnya. Kalau ini kan karena apa kontrol AC-nya beda-beda, oke. Jadi semua keluarga bisa menyesuaikan tergantung dia mau dingin atau panas. Oh, tapi kalau untuk fitur-fitur di head unitnya cukup lengkap. Fitur cukup lengkap. Nah, mungkin ini untuk yang Gen Alpha mungkin lebih suka ya. Tapi kalau untuk yang senior itu kan harus belajar dulu lah. Nah, sementara yang kita yang udah senior kan kadang-kadang dibilang gaptek lah segala macam. Nah, ini betul-betul harus ada manual semacam itu. Coba-coba ya. Oh, Karena fiturnya itu terlalu lengkap gitu. Terlalu lengkap. Ya. Jadi kita harus coba one by one lah untuk ternyata ini fungsinya ini, ternyata ini fungsinya ini. Ya semacam model drive-nya aja ada 4 kan. Iya. Ya dengan mode Ada mode kendaranya ya. itu pun harus betul-betul diperhatikan medan kita sesuai atau tidak. Kadang-kadang kan yang sekarang orang cuma bisa drive, tidak memperhatikan medan. Ternyata di sini kan dipilih medannya apa, modenya pun ada. Nah itu salah satu lengkap juga. Fiturnya sih. Fiturnya yang paling karena- berkesan banget ya. Ya kayak smart car lah ya. Iya. Fiturnya udah ada semua, connect ke Mitsubishi Connect. Terus speakernya juga udah Yamaha. Untuk level segitu tuh udah bagus banget sih. Ada mode drive juga Drive dia. mode-nya, DAS-nya juga udah lengkap. Nah, itu sih yang penting. Ini kan karena saya ngelihat kalau ada mungkin kalau ada kita yang punya apa namanya expander ataupun stargazer ataupun seukuran itu ya, tapi pengen yang lebih bagus lagi ataupun Pajero terlalu besar gitu, ini lebih pas sih kalau ini Lebih pas ya. Tapi untuk secara fitur ini lebih lengkap juga. Fitur lengkap. Lebih lengkap Tadi juga. saya juga udah coba ya, apa sunroofnya, terus ada radarnya, ada apa itu tadi juga Ya, ada banyak lah. mode drive juga. Mode drive juga, Ya, ada gitu 5 ya. mode drive juga dia. Tapi pas cobain tadi kan test drive suspensinya enak dong. Suspensinya stabil, empuk. Stabil, ya? Empuk tapi dia bisa stabil juga. Tadi kan saya coba untuk apa namanya buat akselerasi juga. Iya. Terus tadi apa namanya saya coba untuk yang jalan yang apa gravel ya, Iya. bukan gravel sih, apa ada polisi tidur itu ya. Ya. Gitu. Nah, tadi kan yang disuka nih. Sekarang yang nggak disuka apa? Yang nggak disuka apa ya? Apa overall suka semua? So far sih belum ketemu nih. Belum ketemu. Mungkin kalau preferensi sendiri itu karena apa ya, setirnya tuh terlalu ringan aja. Terlalu Saya ringan. terbiasa yang agak heavy gitu. Mungkin karena belum Ya, itu belum terbiasa aja sih. Belum terbiasa ya, atau Iya. baru test drive doang gitu kan? Iya, itu mungkin kan ini mobil baru juga ya. Yang nggak disuka ya. Belum ketemu ya kayaknya. Belum Disuka ketemu ya. Justru malah senang banget ngeliat destinator nih apa namanya di Mitsubishi gitu. Tapi kebanyakan sukanya lah ya. Iya, karena nyari yang 7 seater juga, terus fiturnya banyak. Ini untuk harga segini sih worth it banget. Tapi tadi kan ada naikan gitu kan. Nah, itu pas nanjaknya enak nggak? Kayaknya bandingannya sih standar ya menurut saya ya, nggak standar. terlalu empuk banget tapi masih oke lah untuk level mobil. Kalau Pajero kan agak keras. Kalau ini ya masih lebih lembut lah daripada Oh, Pajero. masih lebih lembut. Iya. Suspensinya Iya, enak tapi ya. suspensinya iya masih lebih oke. Yang nggak disuka sebetulnya saya belum tahu yang nggak disuka apa. Cuma dari yang tadi saya sudah coba, semuanya kan lengkap. Iya. Semuanya ada. Cuma yang sebentar, saya harus cerna dulu apa yang tidak ada di mereka ya. Tapi tadi itu kan ada naikan itu ya. Ya, Itu pas turunannya kayak untuk suspensinya enak nggak gitu? oh itu cukup enak karena Cukup memang enak lah. kalau kita sekolah mengemudi pasti diajari lah. Begitu ada tanyakan seperti itu kan nggak boleh cepat langsung dihantam Iya, kan. Pasti direm, begitu turunnya pun harus smooth kan. Iya. Itu secara akselerasi, secara suspensinya oke. Dia hampir mirip dengan expander lah, Oh, expander cross ya. Tapi Iya. kalau dibanding dengan atasnya masih lebih oke lah. masih lebih oke lah ya. Dibanding dengan X-Force ya. Uh-uh. Kan di atasnya expander cross itu kan ada X-Force kan. Iya. Yang cuma 2 row, 5 seater kan. Nah, ini seperti perpanjangan X-Force,
tapi lengkap ya. Gitu. Mungkin kekurangannya ya, mungkin turbonya ini pengganti hybrid ya. Iya. Nah, sekarang kan udah jarang lah pabrikan-pabrikan mengeluarkan model yang tanpa hybrid. Sekarang kan model udah zamannya orang beralih ke listrik atau semi listrik hybrid itulah. Nah, sementara ini dia lebih memilih posisinya di turbo gitu. Nah, itu kan pasti ada pertimbangan tersendiri gitu. Nah, sementara kan mungkin masyarakat menginginkan cobalah sekali-kali ada hybrid untuk Mitsubishi gitu. Nah, untuk Mitsubishi Designator ini kan dimulai dari harga 385 juta sampai 465 juta kan. Kira-kira nih Kak, untuk harga segitu worth it nggak untuk dibeli? Iya, worth it banget. Worth it banget ya? Iya. Untuk Kakak sendiri? Iya, menurut saya sih worth it. Worth it lah Iya. ya? Oke. Kalau harga relatif ya, karena kita compare-nya harga itu seperti apa gitu. Apakah kita compare-nya dengan kenyamanan atau kita compare-nya dengan kemampuan ekonomi. Karena itu beda gitu. Karena apa yang kita beli harus kita bisa nikmati kan. Artinya ketika saya beli si Designator ini, apakah yang ditanya apakah saya merasa pas dengan harganya? Saya pikir sih worth it ya. Worth it ya? Karena sebelumnya saya juga sudah pakai Cross ya, sudah merasakan harga Cross seperti apa, di compare dengan yang ini, harga tidak selisih jauh, terus ditambah lagi fasilitasnya, ditambah lagi fitur-fitur keamanannya sampai ada SRS-nya berapa, airbag-nya sampai 7 gitu kan di sekelilingnya, itu kan lebih worth it. Saya pikir dengan harga seperti ini, tetapi ya namanya konsumen kan pasti menginginkan ada harga OTR, ada bonus-bonus lah, diskon atau apa. Ada kelebihannya Ya, lah gitu. mungkin itu sih ya, mungkin misalnya ada tambahan aksesoris keamanan misalnya seperti dashcam gitu. Itu mungkin yang harus mulai dipikirkan oleh Expander ini ya. Bisa dibilang dashcam kan belum ada gitu. Iya. Sementara kan mobil-mobil yang dengan memiliki kekuatan kecepatan tinggi itu kan harusnya ada fitur dashcam lah untuk mengamankan posisi dia dari tabrak belakang dan belakang. Karena kan tuntutan hukum kalau misalnya kita nabrak, untuk membuktikan bukan kita yang nabrak kan harus ada bukti kan. Sementara mobil yang kita nabrak mungkin dia yang salah gitu ketika nanjak gitu kan. Mungkin dia yang mundur tapi dia nggak terima. Nah itu kan harus ada bukti ya. Mungkin dashcam itulah bisa mulai. Itulah improve-nya lah ya. Ya semoga kedepannya mulai dipikirkan lah tentang pentingan dashcam itu untuk semacam itulah. keselamatan di jalan gitu kan. Karena kan ya yang bikin masalah kadang-kadang kan ada selisih paham di jalan, itu kan yang bikin jadi masalah. Sementara kalau ada ini kan bisa membantu. Menurut Om cocok nggak atau worth it nggak untuk dibeli? Untuk harganya sih bagus sih untuk fitur sama kualitas yang didapat. Dari kualitas, dari fitur semuanya yang didapat cocok lah, worth it lah untuk dibeli ya. Iya, worth it untuk dibeli. Nah, jadi untuk pertanyaannya itu aja kok. Jadi makasih ya. Terima kasih juga atas waktunya. Oke. Iya, makasih ya Kak. Oke, Terima kasih ya Om. Ya, makasih. Makasih ya Om. Nah teman-teman, jadi tadi gue udah selesai nih ngobrol-ngobrol sama pengunjung yang udah test drive Mitsubishi Designator. Menurut kalian, pendapat mereka gimana? Kalau kalian ada pendapat lain, share di bawah kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Teman Mobil. Dadah!